Aku bunuh kau, sial! Namaku Lu Yun Hong. Aku sebenarnya adalah putra ketiga keluarga kaya Lin di Yuncheng yang tertukar sejak lahir. 3 tahun lalu setelah keluarga Lin menemukanku, tapi... Tidak, bukan aku. Aku difitnah. Tidak, lepaskan aku. Lepas. Aku dijebloskan ke penjara oleh orang tua kandungku sendiri, kakak laki-lakiku, kakak perempuanku, dan adik angkatku. Aku sangat menderita. Bukan aku difitnah, bukan aku. Lu Yun Hong, Ya, kamu bebas pergi sekarang. meski dipenjara secara tidak adil, aku memutuskan untuk tidak menuntut. 2 tahun penderitaan ini, anggap sebagai balasan jasa untuk keluarga Lin. Mulai sekarang, aku dan keluarga Lin sudah impas. Terima kasih, Pak Polisi. Aku sudah bebas. Sudah waktunya aku kembali berbakti pada orang tua asuh yang membesarku selama 19 tahun. Yun Hong, akhirnya kamu menelepon. Yun Hong, kami merindukanmu. Ayah, ibu, kak. Aku juga merindukan kalian. Yun Hong, dalam 2 tahun ini, selain 1 email itu, kenapa kamu tidak pernah menelpon? Kamu juga tidak mengizinkan kami menghubungimu. Bagaimana kabarmu 2 tahun terakhir ini? Ibu, ayah, aku sudah menyelesaikan semua hutang budi dengan keluarga Lin. Aku ingin kembali ke keluarga Lu, bolehkah? Yun Hong, kamu akan selalu menjadi putra keluarga Lu. Pintu keluarga Lu akan selalu terbuka untukmu. Aku akan ke Yuncheng untuk menjemputmu sekarang. Aku akan segera menyiapkan jet pribadi. Baik. Mulai hari ini, aku akan kembali menjadi putra keluarga Lu, orang terkaya di negeri ini. Aku dan keluarga Lin sudah tidak ada hubungan lagi. Masuk ke mobil. Haoran, pelankan. Ini terlalu berbahaya. Kampungan. Kamu tahu apa? Kak, Ada apa? aku takut dia menabrak orang sampai tewas. Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak menabrak orang itu Haoran. Ibu, kalau Yun Hong bilang itu aku berarti aku. Lagian, aku cuma anak angkat. Kalau aku bisa menanggung kesalahannya, itu cara aku membalas budi ibu dan ayah yang sudah membesarkanku selama ini. Anak bodoh, jangan asal bicara. Mana mungkin ibu tegak? Lu Yun Hong, biasanya kau sudah menindas Haoran, itu tak masalah. Sekarang kamu sudah membunuh orang. Kamu masih mau melempar kesalahan padanya. Kenapa kamu bisa sejahat itu? Tidak, ayah. Aku difitnah. Aku tidak menabrak orang itu, ayah. Haoran adalah tuan muda yang tumbuh besar di keluarga Lin. Dia tidak mungkin berbohong. Pasti kamu menabrak orang lalu menyalahkan dia. Kamu tidak punya moral. Kamu tidak pantas bermarga Lin. Lebih tidak pantas jadi bagian keluarga Lin. Kamu masih mau memfitnahnya? Aku bawa kamu ke kantor polisi sekarang. Tidak. Kenapa diam saja? Masuk ke mobil.
Lu Yun Hong, sekarang melihatku pun kau sudah tak mau menyapa ya, apa yang kamu pelajari di penjara 2 tahun ini? Jadi kamu tahu aku 2 tahun di penjara? Di sana penuh penjahat kejam. Apa yang bisa ku pelajari? 2 tahun lalu, kamulah yang menabrak orang sampai mati. Sekarang kamu berlagak jadi korban, mau bohongi siapa? Ayo pulang. Margakulu bukan Lin. Ngapain aku pulang sama kamu? Kamu bilang apa? 2 tahun lalu ayahmu sendiri yang bilang. Aku tidak pantas bermarga Lin. Aku tidak pantas jadi bagian keluarga Lin. 2 tahun lalu, kamu sendiri yang menabrak orang dengan mobilmu dan fitnah Haoran. Ayah bilang itu karena marah. Sudahlah, setelah kita pulang, aku akan bicarakan dengan ayah. Ku minta dia mengembalikan margamu. Ayo pulang. Marga jelek begini. Aku tidak peduli. Mulai hari ini aku tidak ada hubungan dengan keluarga Lin. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Lepaskan. Aku tidak akan pulang. Aku tidak akan pulang. Kamu mau mempermalukan keluarga Lin dengan penampilan seperti ini? Mimpi. Aku perlu ke keluarga Lin untuk sedikit urusan. Mohon tunggu sebentar. Ayah, ibu. Adik langsung pergi ke keluarga Lin. Ayo kita ke keluarga Lin untuk menjemputnya. Bagus. Kamu tahu, hari ini adalah ulang tahun Yun Hong. Di tahun-tahun sebelumnya, aku selalu mengirimkan hadiah ke keluarga Lin. Tapi hari ini, kita akan bawa hadiahnya dan menjemputnya pulang secara pribadi. Yun Xuan, siapkan juga hadiah yang layak untuk keluarga Lin. Yun Hong tahu berterima kasih pada keluarga yang membesarkannya. Kita mendapat anak yang luar biasa tanpa usaha. Kita harus berterima kasih pada keluarga Lin dengan baik. Betul. Keluarga Lin pasti sedang mengadakan pesta ulang tahun untuk Yun Hong hari ini. Itu sebabnya mereka menahannya. Jadi hadiah dari keluarga kita tidak boleh terlalu biasa. Kita tidak boleh mempermalukan anak kesayangan kita di depan para tamu. Ayah, ibu, jangan khawatir, aku yang akan urus. Kalau begitu, ayo kita temui Yun Hong. Ayo pergi, ayo kita bawa Yun Hong pulang. Ayo pergi. Kamu mencoba menjebak adikmu, tapi dia khawatir setelah kamu keluar dari penjara, kamu tidak punya ponsel yang bagus untuk dipakai. Dia secara khusus memintaku untuk membawakan ini untukmu, meskipun sudah dipakai beberapa waktu, tapi masih seperti baru. Sudah 3 tahun. Kamu masih berpikir aku hanya pantas mendapatkan barang-barang yang tidak diinginkan Lin Haoran. Ini ponsel model terbaru, bahkan tidak bisa dibeli di pasaran. Kamu masih mengeluh di sini. Jangan banyak pilih, terserah kalau tidak mau. Ini dari adikmu. 3 tahun yang lalu, dia naik gunung untuk mendoakan jimat keberuntungan ini untukku. Dia sangat perhatian dan penuh pertimbangan. Tidak seperti... Aku tidak pernah menyangka kalung yang kudapatkan dengan berlutut sepanjang jalan ke atas gunung untuk mendoakannya. 3 tahun lalu sekarang diklaim sebagai pemberian Lin Haoran. Sudah kuduga, keluarga Lin sama sekali tidak pantas mendapatkan usahaku. Setelah kita pulang, jangan terus-menerus mempersulitnya. Di rumah, jangan berebut perhatian dan mengacaukan suasana rumah. Dengarkan. Selama kamu bersikap baik, keluarga Lin tidak akan memperlakukanmu buruk. Kakak pertama. Kenapa lama sekali? Haoran. Haoran. Lu Yun Hong. Bagaimana kamu bisa keluar? Kakak pertama. Bukannya kamu yang jemput Haoran dari gym? Haoran pulang duluan. Hari ini, Yun Hong kebetulan baru keluar dari penjara, jadi aku jemput dia di jalan. Sepertinya kamu tidak ingin aku keluar dari penjara. Mana mungkin? Aku juga kangen sama kamu. Malam ini, ada makan malam yang sangat meriah. Naik dulu, mandi dan bersih-bersih. Siap-siap. Jangan lupa pakai baju yang pantas. Kakak kedua, ini sesuatu yang kubuat khusus untukmu. Hadiah ulang tahun. Semoga kamu suka. Terima kasih. Kakak kedua, selamat ulang tahun. Terima kasih, Haoran. Semoga kamu selalu cantik.
Terima kasih, aku sangat suka. Oh ya, aku juga ada hadiah untukmu. Wah, ini jam tangan Ocean Blue Star favoritku. Terima kasih kakak kedua. Ini untukmu. Terima kasih kakak kedua. Ini pertama kalinya kamu memberiku hadiah. Aku sangat suka. Kakak kedua, cepat ikut aku perlu bicara denganmu. Nona kedua Lin berhenti berpura-pura. Hei, kamu... Sepertinya semua orang mengira aku tidak akan keluar dari penjara hidup-hidup. Jadi mereka ubah tempat ini jadi kandang anjing, baiklah. Pokoknya malam ini aku akan jelasin semuanya kepada mereka. Hubunganku dengan keluarga Lin sudah putus. Tuan muda ketiga. Tuan muda ketiga, Anda udah kembali. Paman Rong. Tuan muda ketiga, Anda terluka. Tunggu sebentar. Di seluruh rumah ini, hanya Paman Rong yang benar-benar peduli pada saya. Tuan muda ketiga, Anda terluka. Anda harus berhati-hati. Coba jangan sampai basah. Paman Rong, beberapa tahun terakhir ini, bagaimana kabar Anda? Tuan muda, saya baik-baik saja. Sedangkan Anda adalah tuan muda keluarga Lin yang sebenarnya. Tapi Anda hidup lebih buruk daripada pelayan seperti saya. Sekarang Anda pernah di penjara. Bagaimana ke depannya? Paman Rong, saya baik-baik saja. Kedepannya, aku akan semakin baik. Tuan muda ketiga, kedepannya Anda harus mencoba lebih akur dengan tuan besar dan nyonya besar. Jangan lagi menyinggung tuan muda keempat. Selama Anda pergi 2 tahun terakhir ini, Haoran telah mendapatkan dukungan dari keluarga Lu yang terkaya di Yangcheng. Tuan dan nyonya sekarang lebih menghargainya. Orang terkaya di Yangcheng, keluarga Lu. 2 tahun terakhir ini, setiap ULGN tahun tuan muda keempat, keluarga Lu mengirim banyak hadiah. Nyonya bilang pada tuan besar, itu pasti karena Haoran punya prestasi yang baik saat dia di Universitas Yangcheng. Dia menarik perhatian Lu Wenhua, orang terkaya di Yangcheng dan wali universitas. Semua ini seharusnya milik tuan muda ketiga. Seandainya Anda tidak tertukar saat lahir. Benar. Semua ini milikku. Lin Haoran dan aku berulang tahun di hari yang sama. Pasti itu hadiah dari ayah dan ibu untukku, dan diakui Lin Haoran sebagai miliknya. Paman Rong. Suruh Lu Yunhong segera ke balai jamuan. Pesta ulang tahun akan segera dimulai. Baik, tuan muda pertama, aku akan segera mengantarnya ke sana. Tuan muda ketiga, untuk pesta ulang tahun ini, tuan dan nyonya besar sudah mempersiapkannya berhari-hari, pasti akan sangat meriah. Anda dan tuan muda keempat juga berulang tahun di hari yang sama. Aku yakin tuan dan nyonya besar juga punya kejutan untukmu. Bersiaplah, tuan dan nyonya pasti sangat senang bisa melihatmu. Sayang sekali. Aku sudah tidak peduli lagi. Tuan Lin dan Nyonya Lin, kalian sungguh diberkati. Ketiga putra kalian semuanya luar biasa, terutama Haoran. Kudengar bahkan keluarga Lu yang terkaya di Yangcheng sangat menghargainya. Keluarga Lu mengirimkan Tuan Muda Haoran hadiah ulang tahun mahal setiap tahun. Hari ini adalah ulang tahun ke-22 Haoran. Tahun pertamanya memasuki masyarakat. Aku penasaran kejutan apa yang disiapkan keluarga Lu. Keluarga Lu adalah keluarga kaya ratusan tahun di negara naga. Apapun hadiah yang mereka berikan, itu menunjukkan kasih sayang mereka yang mendalam pada keluarga kami dan Haoran. Keluarga kami sangat berterima kasih. Malam ini aku akan berterima kasih pada Presdir Lu secara pribadi. Apa? Orang terkaya, Tuan Lu juga datang malam ini? Ya, dia akan datang malam ini untuk memberikan Haoran hadiah ulang tahun ke-22-nya. Itu kehormatan yang luar biasa. Apakah Haoran sudah sampai? Aku tidak sabar ingin memberi selamat padanya. Haoran sudah datang.
Lu Yunhong, bukannya sudah kusuruh ganti baju, kenapa masih pakai ini? Kamu sengaja mau mempermalukan keluarga Lin, seperti itu ya? Sejak dia datang ke keluarga Lin, dia selalu cari-cari kesalahan Haoran setiap hari. Kamu tahu betul hari ini adalah pesta ulang tahun ke-22 Haoran. Tapi kamu malah pakai baju yang kamu pakai waktu masuk penjara untuk membawa sial. Tuan Lin Haoyu yang bersikeras aku datang. Kukira ini ada hubungannya denganku. Ternyata ini ulang tahun Lin Haoran. Apa? Apakah ulang tahun adik tidak penting? Apakah kamu cemburu lagi padanya? Sudah cukup. Nanti saat ulang tahunmu akan kupesan kue khusus untukmu. Lalu apakah kamu tahu kapan ulang tahunku? Aku sibuk setiap hari, mana mungkin aku ingat semuanya. Bagaimana dengan kalian semua? Aku tidak ingin mempermasalahkannya. Tapi kalian semua terus bilang aku adalah keluarga. Tapi keluargaku malah tidak tahu kalau Lin Haoran dan aku berulang tahun di hari yang sama. Hari yang sama. Lu Yunhong, kenapa tidak bilang dari awal kalau kamu dan Haoran ulang tahunnya sama? Ini, jadinya seperti kami memperlakukanmu dengan tidak adil. Apa aku tidak pernah menyebutkannya? Haoran. Udang ini dikirim pagi ini dengan pesawat masih segar. Coba cicipi. Haoran. Mie panjang umur sudah datang. Coba cicipi. Wah, aromanya luar biasa. Ibu, aku paling suka mie buatan ibu. Ibu, hari ini juga hari ulang tahunku. Oh, benar. Buatkan dia semangkuk mie. Baik. Ayo, mari kita semua ucapkan selamat ulang tahun untuk Haoran. Selamat ulang tahun. Cuma lupa hari ulang tahunmu kan? Apa perlu dibuat masalah besar seperti ini? Yunhong, sudah tahu hari ini ulang tahunmu sendiri. Seharusnya kamu merapikan diri dulu sebelum datang. Merapikan diri? Pakaian yang aku pakai ini adalah dari saat pertama kali aku datang ke keluarga Lin kalian. Diberikan oleh kepala pelayan sebagai ganti baju, keluarga Lin kalian. Tidak pernah sekalipun membelikan aku sehelai baju. Bagaimana aku bisa merapikan diri? Masa sih? Setiap bulan kami menyediakan baju baru untuk semua orang, pasti kamu yang boros. Pakai baju cuma beberapa kali lalu dibuang, makanya kamu tidak punya baju baru untuk dipakai. Tuan pertama Lin, seharusnya kau sudah salah. Orang yang kau maksud seharusnya adik kesayanganmu itu, Lin Haoran. Bukan aku. Kamu masih saja cari-cari alasan. Aku akan telepon Paman Rong sekarang. Haoyu, begini. Lu Yunhong tidak punya banyak teman di Yuncheng. Dia juga tidak perlu bersosialisasi. Tapi Haoran dan aku berbeda dengannya. Kami harus menghadiri banyak acara. Jadi aku ambil sementara tunjangan pakaian Yunhong dan bagi untukku dan dia. Ibu sudah menyetujui ini. Yunhong, meskipun kami tidak pernah membelikanmu baju, tapi kami memberimu 50.000 uang saku setiap bulan. Kamu benar-benar tidak membeli satu barang pun? Ibu, bukankah kami masing-masing mendapat 300.000 sebulan? Dia baru saja pulang. Untuk apa dia butuh uang sebanyak itu? 50.000 sudah lebih dari cukup. Kamu menghabiskannya setiap bulan, tidak membeli satu potong baju pun. Dan kami tidak tahu uangnya habis untuk apa. Berani-beraninya kamu tertawa. Kami membawamu pulang untuk hidup enak. Kamu harus bersyukur, bukan jadi bahan tertawaan di sini untuk semua orang mengejek keluarga Lin. Yunhong, kami adalah keluarga terpandang. Reputasi sangat penting. Reputasi? Menjaga reputasimu, itu juga harus benar-benar menerima uangmu dulu. Soal uang keluarga Lin, aku belum mengambil 1 sen pun. Tidak mungkin, setiap bulan 50.000 yuan pasti ditransfer ke rekening bankmu. Coba ingat-ingat lagi. Tidak ada, tetap tidak ada. Kamu masih berbohong. Apakah keluarga Lin akan kekurangan uang receh itu? Haoran dari keluarga Lin mentraktir kita sekali makan harganya lebih dari 50.000. Orang terkaya di Yuncheng tidak akan pelit soal 50.000 yuan. Kurasa dia sengaja cari masalah. Sudah bisa diduga, anak yang dibesarkan di luar memang tidak bisa diandalkan. Tuan Liu, periksa catatan transaksi Bank Lu Yunhong sekarang juga. Baik, Pak Lin, tidak ada rekening tuan muda ketiga di akun keluarga Lin. Apa? Apa? Tidak ada akun? Pak Lin, memang tidak ada akunnya. Boleh saya tanya, apakah perlu buka akun sekarang? Aku ini anak kandung keluarga Lin. Sudah 3 tahun aku kembali. Di akun keluarga, namaku bahkan tidak ada di sana. Kalian benar-benar baik padaku. Anak kandung ini bahkan tidak boleh punya akun. Itu tidak benar.
Anak angkat dapat 300.000 sebulan, tapi anak kandung ini tidak punya 1 sen pun. Ini terlalu pilih kasih. Yunhong, maafkan ibu. Itu kelalaian ibu. Besok, ibu akan ajak kamu untuk buka akun. Ibu akan setor 50.000 yuan ke kartumu. Kamu bisa beli apa saja yang kamu mau. 50.000? 50.000 itu terlalu banyak. Nyonya Lin, simpan saja untuk Lin Haoran. Beraninya kamu bicara seperti itu pada ibumu. Yunhong, ibu tahu kamu merasa sedih. Tapi Haoran lebih kasihan lagi. Dia masih belum menemukan orang tua kandungnya. Kamu berbeda dengannya. Kamu masih punya orang tua yang menyayangimu. Tidak bisakah kamu mengalah sedikit pada Haoran? Aku sudah kembali ke keluarga Lin selama 3 tahun. Aku sudah kelaparan, disalahkan, bahkan masuk penjara. Kalau begini cara keluarga Lin memperlakukan anak kandungnya sendiri, aku lebih memilih tidak mau. Berhenti! Beraninya kau. Dulu, kau menjalani hukuman 2 tahun. Aku bahkan tidak pernah menyalahkanmu karena mempermalukan keluarga Lin. Sekarang, hanya karena sedikit uang, kau buat keributan di sini. Memalukan. Kalau mau uang, katakan saja langsung. Waktu itu, kamu tidak bilang apa-apa. Kenapa sekarang baru bikin masalah? Aku akan tuliskan cek untukmu sekarang juga. Nanti ada tamu penting yang akan datang. Jangan buat ayah marah. Tuan Lin Haoran sudah tiba. Lu Yunhong, kau menindas Haoran lagi ya? Haoran, kamu nggak apa-apa ada apa? Haoran, kamu nggak kenapa-kenapa kan? Sakit sekali. Lu Yunhong, kamu tahu betul hari ini hari penting buat Haoran. Kamu sengaja menyakitinya. Kau jangan keterlaluan. Anak durhaka, minta maaf. Minta maaf. Minta maaf? Baiklah. Kenapa memukul orang? Maaf, puas sekarang? Lu Yunhong, kamu jadi gila karena di penjara. Anak durhaka, ku beri kau pelajaran, aku... Sayang, Yunhong, aku tahu kamu merasa sedih, tapi kamu memang keterlaluan. Cepat minta maaf sama Haoran. Ibu, kamu terlalu memanjakannya. Lu Yunhong, hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf sama Haoran. Acara ulang tahun sebentar lagi akan dimulai. Dengan kamu bikin keributan begini, nanti waktu orang terkaya keluarga lu datang, dia akan pikir keluarga Lin tidak punya tata krama. Ibu, aku dipukuli tidak masalah, tapi bajuku jadi kotor. Ini sengaja disiapin buat menyambut presdir lu. Sekarang Yunhong bikin kotor. Gimana nih? Tidak masalah, aku akan suruh Mal Group Lin kirimkan jas terbaru untukmu sekarang juga. Haoran, jangan sedih. Nanti waktu presdir lu dan yang lain datang, nyonya lu akan sedih kalau melihatnya. Lin Haoran. Maksudmu, orang terkaya di Yangcheng, Lu Wenhua, kepala keluarga lu, akan datang sendiri merayakan ulang tahunmu dan siapin hadiah, dan nyonya lu akan peduli sama kamu? Ayah, Ibu, Yunhong masih belum angkat teleponnya. Hari ini kan ulang tahunnya. Dia bintang pesta ini. Pasti semua orang lagi ngobrol sama dia. Mana sempat angkat telepon. Ayo kita masuk saja dan kasih kejutan. Baiklah, ayo jalan, aku sangat kangen padanya. Yunhong, jangan pukul aku lagi. Lu Yunhong, kamu benar. Tamu kehormatan yang kita undang adalah presdir lu dan keluarganya. Aku sarankan kamu segera berlutut dan minta maaf pada adikku. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Kalau tidak, kamu akan mengusirku dari keluarga Lin. Hari ini, meskipun kamu tidak mengusirku, aku akan memutuskan hubungan dengan keluarga Lin. Putus hubungan? Dasar anak durhaka, beraninya kamu bilang putus hubungan denganku. Yunhong, haruskah kamu menyakiti hatiku seperti ini? Putus hubungan, kamu baru keluar dari penjara. Selain keluarga Lin, kau bisa pergi kemana lagi? Kemana? Tidak perlu Bibi khawatirkan. Bibi, Yunhong, kau... Lu Yunhong, kamu tidak punya hati nurani, bagaimana bisa bicara seperti itu pada ibu? Kakak pertama, ayah, ibu.
Ini pasti karena aku menggantikan posisinya sebagai anak keluarga Lin, makanya Yun Hong ngambek. Yun Hong, jangan cari gara-gara. Aku yang seharusnya pergi. Haoran, kamu pikir dia benar-benar ingin putus hubungan dengan kita? Dia jelas-jelas hanya menggunakan ancaman putus hubungan untuk mengganggu kita. Yun Hong, kenapa kamu seperti ini? Dasar anak durhaka. Lu Yun Hong, bukankah kamu bilang mau putus hubungan dengan keluarga Lin? Kalau begitu, kembalikan semua barang dari keluarga Lin yang kamu pakai. Lepaskan semua ini, semuanya, sekarang. Lepaskan. Tidak berani? Sebenarnya kamu takut melepasnya atau tidak rela dengan kekayaan dan status keluarga Lin? Dasar bocah yang naif. Dia hanya sedang kesal saja dan mau menakuti orang. Lu Yun Hong, kalau tidak mau pergi, berlutut saja dan minta maaf pada adikku. Yun Hong, minta maaf sekarang. Nanti kalau Haoran sudah sukses, kamu masih bisa mengandalkannya. Baik. Berhenti, anak durhaka. Dia benar-benar berani melepasnya. Sepertinya kamu benar-benar ingin meninggalkan keluarga Lin. Benar, keluarga ini sangat tidak adil. Hanya orang bodoh yang akan tinggal. Aib bagi keluarga, benar-benar aib. Lu Yun Hong, jika kamu bersikeras memutuskan hubungan dengan saya dan keluarga Lin, maka kita akan mengikuti aturan keluarga. 60 pukulan. Setelah 60 pukulan, jika kamu masih bisa berdiri dan berjalan keluar dari pintu balai perjamuan, aku tak akan menghentikanmu. 60 pukulan. Itu bukan main-main. Yun Hong, dengarkan saya. Berhenti membuat keributan. Cepat minta maaf kepada Lin Haoran. Lagi pula, ini salahmu. Yun Hong, kamu tidak perlu minta maaf kepada saya. Kau jangan berulah lagi, ya. Tuan Lin Haoran benar-benar baik hati. 60 pukulan. Apakah Yun Hong berani menerima? Menerima? Saya pikir dia hanya cari perhatian. Mulai. Hari ini, saya akan meninggalkan keluarga Lin. Kamu... Yun Hong, bangun. Bawakan tongkat keluarga. Ibu, ayah, dan kakak sedang menunggu saya. Saya mau pergi mencari mereka. Ibu, ini semua salahku. Biarkan aku yang menerima hukumannya. Anak bodoh, dia tahu kamu bermaksud baik. Lu Yun Hong, sebaiknya kamu minta maaf sekarang. Jika kamu ingin tinggal di sini, keluarga Lin kami mungkin masih mau menerimamu. Ayah, berhenti memukulnya. Yun Hong, minta maaf saja. Ayah, jika dia tidak mau minta maaf, ya sudah. Aku sudah terbiasa. Jangan memukulinya. Aku mohon padamu. Yun Hong, aku mohon padamu, minta maaf saja. Lu Yun Hong, haruskan kamu begitu keras kepala? Minta maaf saja susah amat? Bersikeras mau dipukul. Kamu mau minta maaf atau tidak? Kamu mau minta maaf atau tidak? Keluarga Lu dari Yang Cheng telah tiba. Keluarga Lu dari Yang Cheng mempersembahkan kepada Tuan Muda keluarga Lin sebuah hadiah ulang tahun untuk ulang tahun ke-22-nya. Sebuah rumah courtyard di distrik Hefu, Yang Cheng. Sebuah villa terpisah di Yang Cheng. Sebuah mobil sport kelas atas. Sebuah jam tangan berlian biru. Sebuah setelan khusus karya Master Dana. Dan kartu emas hitam keluarga Lu. Keluarga Lu memang sangat dermawan. Kartu emas hitam keluarga Lu selalu hanya diperuntukkan bagi anggota keluarga Lu saja. Ini pertama kalinya diberikan kepada orang luar. Tampaknya keluarga Lu memandang Haoran dari keluarga Lin dengan sangat tinggi. Tuan Lin dan Nyonya Lin benar-benar memiliki anak yang hebat. Ternyata keluarga Lu begitu menghargaiku. Seseorang! Bawa dia pergi. Aku akan berurusan denganmu nanti. Lu Yun Hong, kamu lihat itu? Keluarga Lu yang terkaya di Yang Cheng sangat menyukaiku. Bahkan, jika kamu adalah tuan muda keluarga Lin yang sebenarnya. Lalu, apa? Bukankah aku masih berhasil membuatmu terlihat seperti orang yang tidak diinginkan? Hahaha, Presdir Lu, Bapak menyempatkan diri dari jadwal yang padat untuk hadir secara langsung di pesta ulang tahun putra saya. Sungguh suatu kehormatan besar bagi keluarga kami, keluarga Lin. Tuan Lin terlalu sungkan.
Keluarga Lin telah membesarkan seorang putra yang luar biasa, merupakan berkah bagi keluarga Lin, apalagi bagi keluarga kami, keluarga Lu. Iya, iya. Yunhong di mana? Apa dia sedang bersembunyi di suatu tempat untuk memberi kami kejutan? Putri keluarga Lu, Lu Yunshuan juga ada di sini. Bisa jadi keluarga Lu mengincar tuan muda pertama keluarga Lin atau putra keempat dan ingin mengatur perjodohan. Putri keluarga Lu tahun ini sudah 26 tahun kan? Hei, di mana anak yang berulang tahun hari ini? Di sini. Halo Nyonya Lu, terima kasih banyak untuk hadiah ulang tahunnya yang Nyonya pilihkan untuk saya selama 3 tahun terakhir. Saya sangat menyukai setiap hadiah di setiap tahunnya. Hadiah? Saya belum menyiapkan hadiah apapun untukmu selama 3 tahun terakhir. Pasti ada kesalahan. Kamu ini... Kak, tolong aku. Halo Yunsuan, saya Lin Haoran. Yunsuan, tolong aku. Minggir. Haoran. Minggir. Kakak, ibu, ayah. Nak, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini padamu? Bapak Lu, adik ketiga saya memang sifatnya sulit diatur. Dia telah mengganggu Bapak dan keluarga. Mohon maafkan dia. Apa yang terjadi dengan keluarga Lu? Kenapa mereka begitu peduli dengan seorang narapidana yang baru keluar penjara? Ketua Lin, cepat kunci orang gila ini jauh. Jangan biarkan dia menyinggung ketua Lu. Siapa yang berani menyentuhnya? Yunhong, siapa yang melakukan ini padamu? Dan apa maksud mereka soal penjara yang mereka sebutkan? Katakan pada ayahmu, apakah keluarga Lin mengganggumu? Anakku, putra Lu Wenhua, tidak akan diam jika diganggu. Aku akan membuat mereka membayar harga yang mahal. Ayah. Tidak. Aku sudah membalas budi keluarga Lin yang telah membesarkanku selama 3 tahun terakhir. Aku sudah membalas budi keluarga Lin yang telah membesarkanku selama 3 tahun terakhir. Aku sudah membalas budi keluarga Lin yang telah membesarkanku selama 3 tahun terakhir. Mulai sekarang, aku hanya ingin menjadi anak keluarga Lu. Ibu, aku mau pulang. Aku ingin kembali ke keluarga Lu. Ayo pulang, ya kita pulang. Pasti anak kita sedang sangat kesakitan sekarang. Sebaiknya kita bawa dia pulang dulu. Kita akan menyelesaikan urusan ini dengan mereka nanti. Kakak ketiga tampak sangat dekat dengan keluarga Lu. Lu Yunhong juga marga Lu. Mungkinkah dia benar-benar seorang tuan muda keluarga Lu? Tidak mungkin. Lu Yunhong cuman orang kampung. Dia bahkan belum pernah ke kota sentral. Mana mungkin dia kenal keluarga Lu? Kalian, keluarga Lin, apakah kalian bahkan mengenal anak sendiri? Hah? Yunhong diterima khusus di Universitas Sentral. Dia mendapat beasiswa penuh nasional. Nilai kakak ketiga sebaik itu? Tapi dia dipenjara karena pembunuhan. Kak. Ayo pergi. Ayo Om pergi. Nak, ayo kita pulang. Lin Hongli. Semua hadiah ulang tahun selama 3 tahun terakhir sebenarnya ditujukan untuk Yunhong. Mungkin ada beberapa hal yang keliru di masa lalu, tapi tidak akan keliru lagi. Ketua Lu, tolong, biarkan aku menjelaskan. Biarkan aku menjelaskan. Minggir. Ketua Lu, Ketua Lu. Jadi karena Lu Yunhong keluarga Lu datang jauh-jauh membawa hadiah. Keluarga Lin benar-benar salah pilih kuda kali ini. Keluarga Lin baru saja menyinggung keluarga Lu secara langsung. Kita sebaiknya pergi dari sini, sebelum kita terseret ke dalam masalah ini. Ketua Lin, kami akan pamit dulu. Ayah. Gua nggak nyangka kakak ketiga bakal sehebat ini. Tingkat pendidikannya bahkan lebih tinggi dari kakak keempat. Kalau aja dia nggak pernah masuk penjara, mungkin sekarang dia udah setara sama kakak keempat. Ayah, gimana kalau kita pergi ke keluarga Lu dan bawa pulang kakak ketiga? Bawa dia pulang? Mustahil. Lu Yunhong ini dulu pernah masuk penjara memalukan keluarga kita. Dan sekarang dia bikin aku putus hubungan sama keluarga Lu. Harusnya dari dulu aku usir dia. Tapi kakak ketiga... Kakak tuan Lu mungkin cinta uang, tapi waktu aku sebutin kalau Lu Yunhong pernah masuk penjara, raut mukanya berubah. Betul. Siapa yang gak keberatan soal itu? Siapa yang gak keberatan sama orang jahat? Menurutku tadi, cuman karena banyak orang jadi dia gak berani buat keributan. Dalam beberapa hari, Lu Yunhong ini pasti bakal merangkak balik dan minta-minta sambil berlutut biar kita terima dia.
Pas itu terjadi, aku bakal kasih dia pelajaran. Haoran, terima kasih udah ingetin ibu. Walaupun Yunhong anak ibu, ibu tetap berharap dia jalur yang benar dan lakukan hal yang tepat. Prestasi yang didapat dari tipu daya. Pada akhirnya nggak bakal bertahan. Ibu harap waktu dia balik lagi, dia bakal ngerti kebenaran ini. Bu, kakak ketiga pasti ngerti niat baik ibu. Lu Yunhong, beraninya kau merusak pesta ulang tahunku. Aku nggak bakal biarin kau lolos. Ibu. Kak. Hai, Yunhong. Kamu sudah bangun. Kemarilah. Nak, aku baru tahu 3 tahun terakhir ini banyak banget yang kamu alami. Dan keluarga Lin yang terkutuk itu sampai-sampai membuatmu di penjara. Kenapa kamu nggak kasih tahu aku lebih cepat? Ibu, kok kamu malah nggak tanya aku? Kamu langsung tahu aku difitnah. Bocah bodoh, kamu anakku. Masa aku nggak kenal kamu? Masa kamu mungkin melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain? Yunhong, ayah dan aku juga percaya padamu. Ibu, ayah. Kak, terima kasih sudah percaya padaku. Yunhong, gimana rencanamu untuk balas dendam ke keluarga Lin? Aku bantu kamu. Kak, lupakan saja masa lalu. Sekarang, hutangku dengan keluarga Lin sudah lunas. Malah, aku merasa lega banget. Itulah anakku Lu Wenhua. Kamu tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Yunhong, kita sudah melakukan banyak hal 3 tahun terakhir ini. Begitu kamu sembuh, kita akan melihat ke depan. Kalian sudah melakukan apa? Ayah sudah menyiapkan dana saham dan sebagainya untukmu. Dengan transaksi harian jutaan rupiah untuk uang sakumu. Jutaan untuk uang saku? Kalau aku sudah mendirikan beberapa perusahaan untukmu. Salah satunya adalah agen bakat. Kamu suka yang seksi atau yang elegan? Kamu bisa pilih siapa saja yang kamu suka. Kak. Hei, hati-hati bicaramu. Apa yang kamu bicarakan, Kak? Aku baru 22 tahun. Kamu keluar dari sini. Jangan kamu rusakkan adikmu. Tapi 22 tahun sudah tidak terlalu muda lagi. Nak, 3 tahun terakhir ini, ibu sudah mencari banyak calon pacar untukmu. Hei, gadis muda dari keluarga Su itu. Stop. Tunggu. Aku tahu kalian sudah menyiapkan banyak hal untukku, tapi aku masih ingin kembali ke universitas Yangda dulu. Kamu masih memikirkan proyek robot bunda itu? Menurutku kecerdasan buatan punya potensi yang besar, jadi aku ingin menelitinya lebih lanjut. Oke. Pusat penelitian robot bunda didanai oleh keluarga Lu kita. Aku tidak masalah kalau kamu kembali. Aku akan pergi wawancara besok. Wawancara apa? Cukup 1 telepon saja. Kak, aku ingin mengandalkan kemampuanku sendiri. Baiklah. Kami akan mendengarkan adik kesayanganku. Kalau begitu, kamu istirahat yang cukup. Oke. Ibu pergi dulu sekarang. Oke. Yun Xuan, walaupun Yunhong tidak ingin membuat keributan, tapi kebenaran tentang apa yang terjadi dulu harus diselidiki. Anakku, putra Lu Wenhua, tidak akan pernah dijadikan kambing hitam. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti akan mencari tahu kebenarannya. Hei, hebat juga, ya. Sebelum ini, teman-teman perempuan yang kuperkenalkan ke Yunhong, di antara mereka yang paling kuharapkan adalah Nona Su itu. Dia ternyata direktur di pusat penelitian. Aku akan telepon dia sekarang. Yunhong, jadi begini rasanya naik mobil mewah kelas atas. Aku pasti menyelamatkan seluruh umat manusia di kehidupan sebelumnya hingga punya teman sehebat kamu. Apa maksudmu aku hebat cuma karena mobilnya? Tentu saja tidak. Saudaraku ini juara pertama di kompetisi AI Global MIT, juara pertama di kompetisi AI Provinsi, juara pertama di kompetisi Robotika Cerdas Global, Piala Shulong kompetisi aplikasi dan inovasi global, juara pertama terlalu banyak untuk dihitung. Sudah. Berhenti memujiku. Nanti kepalaku jadi bengkak. Zongshu, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja.
Aku ingin lihat siapa yang berani menabrak mobil mewah yang Master Lu. Lu Yunhong, kamu memang nggak bakal bikin aku tenang ya. Kamu tahu aku ada wawancara di pusat penelitian hari ini, jadi kamu sengaja kesini buat ganggu aku. Kamu pikir kamu siapa? Teman gue nggak ada kerjaan lain selain gangguin kamu. Zongshu, kamu baik-baik aja? Aku baik-baik aja. Lu Yunhong, jangan kira cuman karena keluarga lu dukung kamu, kamu bisa sukses instan. Kalau aku lolos wawancara hari ini, aku bakal dapat posisi di bawah Su Lin Yue, direktur pusat penelitian. Terus aku masih bakal selangkah lebih depan dari kamu. Su Lin Yue, Genius Teknologi AI, wanita tercantik di Central Circle. Su Lin Yue dari grup Su. Omong kosong? Yunhong, siapa dia? Dia bahkan kenal Su Lin Yue. Lin Haoran, kamu mau ke pusat penelitian atau ke pusat orang bodoh? Bodoh. Adik, kamu baik-baik aja? Aku cuma ngomong dikit ke kakak ketiga, suruh dia pulang dan jangan bikin ibu bapak kesal. Dia mau mukul aku. Lu Yunhong, gangguin adik lagi ya? Aku bilang, 2 bola matamu itu cuma buat hiasan doang. Nggak lihat orang bego ini yang mulai? Kamu nabrak belakang aku. Kamu yang salah. Bro. Jadi kakak ketiga lagi bokek? Bokek, Lu Yunhong, bukannya kamu baru dijemput keluarga lu dari pesta ulang tahun, kenapa nggak nempel kuat di kaki mereka? Yunhong, perlu nempel di kaki keluarga lu. Kalian pada gila ya? Aku nempel atau enggak di keluarga lu bukan urusan kalian, Lin Haoran. Kamu nabrak mobilku, jadi kamu harus bayar. Mobilku ini harganya 10 juta, dan biaya perbaikannya paling enggak 1 juta. Bayar. 1 juta. Besi tua kamu ini harganya 10 juta, kamu mungkin nyewa dari mana gitu cuma buat ngerjain scam ini? Bro, ini semua salahku. Kalau aku nggak tertukar waktu lahir, membuat kakak ketiga kesal sama aku selama ini, nggak akan ada kejadian hari ini. Haoran, gimana bisa kamu salahin diri sendiri untuk ini? Lu Yunhong, hari ini kamu nggak akan dapat 1 sen pun dari aku. Keluarga Lin kami nggak akan memanjakan orang kayak kamu yang suka memeras. Baiklah. Lu Yunhong, kalian mau apa? Kamu mau apa? Kaca Audimu harganya 10.000. Mobilku? Masih kurang 990.000. Kamu masih utang 500.000 padaku. Bahkan kalau aku hancurkan Audi rongsokan ini sampai berkeping-keping, uangnya masih belum nutup biaya perbaikanku. Menurutmu ini harus gimana? Yunhong, belum cukup kamu bikin masalah? Masalah? Kalau kamu nggak mau bayar utang, ya aku cari cara lain buat nutupin. Itu namanya bikin masalah? Udah, jangan banyak omong sama dia. Lihat jam tangannya, kayaknya nggak murah. Kamu mau ngapain? Jam tangan ini. Harganya jauh lebih dari 500.000. Tapi anggap saja sebagai bunga. Lu Yunhong, jam tanganku. Lu Yunhong, jika kamu ingin kembali ke penjara, aku tidak keberatan mengirimmu ke sana. Kembalikan. Aku akan membayarnya. Aku akan membayarmu kembali, oke? Berikan jam tangan kembali ke Haoran. Lu Yunhong, sekarang kamu benar-benar membuatku tidak mengenalimu. Kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Ayo pergi. Haoran, apa yang terjadi di sini? Kakak ketiga menghancurkan semuanya. Kau anak durhaka, berdiri di sana. Lu Yunhong, apa kau tak dengar ayahmu memanggil? Kalian orang-orang keluarga Lin, kalian tuli atau memang bodoh? Aku sudah memutuskan semua hubungan dengan keluarga Mulin sejak lama. Kau tak ingat? Bocah durhaka itu. Sudah. Wawancara Haoran sebentar lagi dimulai. Wawancaranya yang penting. Ibu benar, wawancaranya penting. Anak durhaka. Nanti ku hadapi kau. Benar, Haoran, tenang saja.
Kakak keduamu bekerja di pusat penelitian. Dia pasti akan memastikan kau lulus wawancara. Haoran, nanti saat wawancara, kau harus tampil baik. Masuklah ke pusat penelitian lebih awal dan taklukkan Su Lin Yue. Begitu keluarga Lin dan Su bersatu, kita bisa memulihkan muka keluarga Lin yang hilang di pesta ulang tahun itu. Ini lebih dari sekadar memulihkan muka. Haoran, asal kau berhasil menikahi keluarga Su, maka Lu Wenhua harus memperlakukanku dengan penuh hormat. Ibu, ayah, kakak, aku mengerti lah, ibu ngerti. Lu Yunhong, begitu aku menikahi Su Lin Yue, kau bahkan tak layak menggosok sepatuku. Katanya mereka cuma terima 1 orang dari wawancara hari ini. Kita dipilih dari 50.000 pelamar. Dimanapun kita ditempatkan, kita semua adalah kandidat terbaik. Tapi pusat riset robotika cuma butuh 1 orang, itu kejam banget. Memang mau gimana lagi? Pusat riset robotika adalah tim riset AI terdepan di dunia. Standar mereka pasti lebih tinggi. Katanya ada orang penting yang datang hari ini. Nggak cuma punya koneksi bagus, kemampuannya juga top. Kita mungkin cuma jadi pelengkap aja. Itu Lin Haoran, lulusan terbaik tahun ini dari Universitas Central. Kayaknya aku lihat dia di upacara penghargaan sekolah. Wah, lihat tuh aura dia. Pasti dia orang penting itu. Pak, Anda hebat sekali. Masih perlu wawancara juga? Kalau cuma Anda yang diterima, aku rela mengalah dengan hormat. Terima kasih, kalian semua juga hebat. Lu Yunhong. Lu Yunhong, kamu ngapain di sini? Kamu ngapain di sini? Aku di sini untuk alasan yang sama. Kamu di sini untuk wawancara. Tuan Muda Lin, kamu kenal dia. Lalu siapa dia? Dia cuma badut yang menyedihkan. Dia kelihatan kayak orang gagal. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, nggak ada satupun merek desainer. Anjingku aja lebih gaya. Posisi yang kamu lamar adalah peneliti senior. Posisi itu baru saja dilamar oleh Tuan Muda Lin. Terus? Nilai ujian tertulis Tuan Muda Lin, 99. Nilai kamu berapa? Berani-beraninya kamu melamar posisi yang sama dengan Tuan Muda Lin? 100 poin. Aneh nilai sempurna. Luar biasa. Kamu luar biasa. Pantasan saja aku merasa kamu punya aura seorang master. Nilai sempurna. Gimana caramu? Ajarin kami, Master. Lu Yunhong, jangan-jangan nilai ujian tertulis sempurnamu diambil di penjara. Penjara? Ada apa ini? Penjara apa? Sange, bukannya kamu melapor secara jujur ke staf tentang masa hukumanmu? Menjalani hukuman. Dan kamu masih datang wawancara? Apa maksudnya ini? Ya, aku menjalani hukuman. Permisi, apakah formulir pendaftaran ini mensyaratkan pengungkapan masa hukuman? Atau mungkin ujianku yang diambil di penjara tidak dihitung? Atau barangkali wawancara kalian mengurangi poin karena kandidatnya pernah menjalani hukuman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Stafnya ada di sini. Mari kita selesaikan. Ada pertanyaan lagi? Stafnya ada di sini. Cepat. Kamu... Ujian tulisnya susah banget. Nggak ada satupun kandidat terbaik kami yang dapat nilai sempurna. Kamu mantan narapidana. Bagaimana mungkin kamu dapat nilai sempurna? Betul. Itu cuman keberuntungan dan trik-trik. Mungkin kamu nyontek di penjara. Kayaknya orang ini pikirannya nggak bener. Mungkin dia memang nyontek. Untuk ujian tulismu, apa ada pengawasan awan? Kamu lihat aku nyontek. Kamu ternyata ngerti bahasa Inggris. Penelitian ilmiah bukan soal keberuntungan. Sayang. Dia mantan narapidana. Masa dia bisa bahasa Inggris? Apa di sana diajarin bahasa Inggris di penjara? Ada apa? Kenapa semua berkumpul di sini? Haoran. Haoran, kamu sudah datang. Jadi, apakah kamu sudah siap? Lin Nian, kamu sudah di sini? Bapak Lin, kakak kedua kamu adalah kepala tim penelitian. Lin Nian sangat luar biasa. Dia selalu menjadi panutan saya sejak kecil. Kak, karena kamu bekerja di sini, pasti kamu sudah bertemu Bos Su, kan? Apakah dia bahkan lebih mengesankan daripada yang dikatakan kabar burung? Bos Su biasanya cukup sibuk. Meskipun saya bekerja di sini, saya tidak sering bertemu dengannya. Tapi kamu tahu, adik laki-laki saya di sini sedang melamar posisi inti kali ini. Dia akan pasti bertemu Bos Su secara rutin mulai sekarang.
Semoga sukses. Sungguh layak untuk Bapak Lin. Sangat iri. Bapak Lin adalah bakat alam. Dia adalah seseorang yang kami orang biasa tidak bisa bahkan bermimpi untuk menandingi. Lin Nian, saudara ketiga, juga datang untuk wawancara. Dan dia sangat sarkastis kepada saya. Saya khawatir dia tidak akan membiarkan saya lulus wawancara dengan mudah. Lu Yunhong, apa yang dia rencanakan? Lu Yunhong, dia lagi ngapain? Ibu wawancaranya belum mulai. Yunhong, wawancaranya akan segera dimulai. Ibu punya kejutan untukmu. Ah, kejutan apa? Kamu. Lu Yunhong, kamu benar-benar jahat ya. Ibu dan ayah mengusirmu dari keluarga Lin. Kamu tidak mau melepaskan niat jahatmu untuk merusak wawancara Haoran. Nona kedua Lin Lu Yunhong sepertinya lulus ujian tertulis resmi untuk masuk. Tidak mungkin. Seorang mantan narapidana lulus ujian tertulis? Aku tidak percaya. Tidak percaya. Ini nilai wawancaraku. Kamu. Lu Yunhong, berhenti mencoba menipu kami dengan dokumen palsu. Kak, aku tahu kau sudah membenciku sejak kita tahu kita tertukar saat lahir. Tapi kau tidak bisa mengambil kebencian itu dan menggunakannya untuk menyabotase pusat penelitian. Tepat, Seke. Perkembangan pusat penelitian sedang berada di tahap kritis saat ini. Membiarkan mantan narapidana masuk ke sini akan merusak reputasi kita. Begitu kabarnya tersebar, bagaimana kedudukan yang akan dimiliki pusat penelitian. Benar. Lu Yunhong, pusat penelitian kita tidak perlu mantan narapidana. Keluar. 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 Keluar dari sini. Pergi. Keluar. Keluar, sekarang pergi. Keluar, ayo keluar. Keluar, pergi, enyahlah. Menurut pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, narapidana yang dibebaskan secara hukum berhak atas hak yang sama seperti warga negara lainnya. Apakah pusat penelitian Anda berencana melanggar hak sipil? Lu Yunhong, aku baru sadar kamu bisa bicara sefasih itu. Kalau begitu, izinkan aku bertanya pada kalian semua. Apakah kalian rela mempunyai seseorang yang baru keluar dari penjara, seorang pembunuh, sebagai rekan kerja kalian? Pembunuh, aku tidak mau bekerja sama dengannya. Benar, aku menuntut agar Lu Yunhong didiskualifikasi dari wawancara ini. Untuk memberikan lingkungan wawancara yang adil dan setara bagi semua orang. Lu Yunhong, keluar. Siapapun yang merasa ini tidak adil bisa pergi sekarang juga. Presiden Su, Lu Yunhong ini membunuh orang dengan mobilnya. Dan dia tidak menunjukkan penyesalan. Dia juga menyontek saat ujian tertulis. Dan dia membulikan kandidat lainnya. Kami semua berpikir dia harus dicabut kualifikasi wawancaranya. Kakak, jangan bicara seperti itu tentang kakak ketiga. Dia tidak sengaja. Adik, kamu terlalu baik hati. Presiden Su, ini adalah adik laki-lakiku. Dia pria paling tampan di Yuncheng dan lulusan terbaik Universitas Sentral. Dan pada ujian tertulis, dia mendapat nilai 99. Tuan Muda Lin memang berbakat dan tampan. Dia dan Presiden Su kami adalah pasangan yang serasi. Presiden Su, aku hanya ingin memberikan kontribusiku pada industri teknologi dalam negeri. Tidak ada wanita yang bisa menolak jenius teknik yang tampan. Su Lin Yue, kamu juga seorang wanita. Aku tidak percaya kamu bisa menolaknya. Kalian berdua saudara kandung? Ya, Pak Su. Kami saudara kandung. Dia adik laki-laki saya. Lu Yunhong, memutuskan hubungan dengan keluarga Lin, kamu akan menyesal. Kakak kedua saya adalah kakak terbaik di seluruh dunia. Salah satu garis merah pusat penelitian adalah larangan keras terhadap nepotisme. Lin Nian, sebagai ketua tim proyek, kamu dengan sengaja melanggar aturan. Kamu dipecat, efektif segera. Pak Su, adik saya tidak diterima karena nepotisme. Dia diterima karena kemampuannya sendiri. Benar, Pak Su, Anda salah paham. Salah paham? Ketua tim Lin, apakah melakukan wawancara adalah bagian dari pekerjaanmu? Selama jam kerja, kamu ngapain di sini? Saya? Pak Su, kalau kita bicara soal nepotisme, Lu Yunhong juga anggota keluarga Lin. Maaf, saya bukan lagi orang Lin. Kalian berdua putus asa, tapi jangan libatkan saya. Kau? Satpam. Ambillah kartu identitas saya dan nyawa dua orang ini keluar. Pak Su. Yang lainnya, bersiaplah untuk mulai wawancara sesuai jadwal.
aku dengar ibumu telah mengatur 9 tunangan untukmu. Aku salah satunya. Tapi aku yakin aku bisa menjadi satu-satunya. Ibu Su, tolong berhenti menggodaku. Ibuku sudah semakin tua. Dia hanya berbicara omong kosong. Yunhong, aku tidak menggodamu. Sejak kamu menyelamatkanku 10 tahun yang lalu, aku sudah tidak bisa melupakanmu. Astaga, astaga. Bagaimana ibuku bisa menipu bos wanita berkualitas tinggi seperti Su Linyue? Ibu Su, sudah semakin sore dan aku masih harus pergi ke wawancara kerja. Wawancara apa? Seluruh pusat AI dibangun khusus untukmu. Ibu Su, di kamus Lu Yunhong, tidak ada yang namanya menyerobot antrian. Maaf Yunhong, aku terlalu lancang. Tolong, ayo kita masuk untuk wawancara bersama. Tolong. Security. Lepas kartu identitasnya. Antar keduanya keluar. Kalian. Bro, wawancaranya sudah selesai. Kamu hebat. Haoran ibu ada di Hotel Grand Yuncheng sudah pesan makan malam untukmu. Selamat ya, wawancaramu sukses. Hei Haoran, ajak semua teman baikmu dan teman sekelasmu. Kita akan adakan pesta untukmu. Bu. Sayang, ada apa? Bu Yahka, si Lu Yunhong itu tidak hanya merusak wawancara Haoran, saya juga dipecat. Keluarga Su sudah memblacklist kita untuk selamanya. Kita tidak akan pernah dapat kerja lagi. Kenapa bisa begini? Kamu sudah menyinggung Su Linyue, bukan cuma kalian, bahkan grup Lin kita akan menghadapi masalah di dunia bisnis. Kenapa ini bisa terjadi? Anak durhaka itu Lu Yunhong, dia ngapain? Entah bagaimana dia bisa dekat dengan Presiden Suatel dan menuduhku melakukan nepotisme. Mengatur agar Haoran dapat posisi. Dia bahkan bekerja sama dengan kandidat lain untuk bersama-sama mengganggu Haoran. Ayah, ibu. Ini semua salahku. Kalau saja tidak ada kekeliruan waktu kita kecil, saat kakak ketiga dan aku tertukar, dia pasti tidak akan menyimpan dendam sebesar ini terhadap keluarga Lin. Anakku sayang, masa ini bisa jadi salahmu? Lu Yunhong ini keluarga Lin yang memberinya kehidupan. Dia tidak hanya tidak tahu terima kasih, dia malah berusaha menghancurkan kita. Ini keterlaluan sekali. Kamu mau apa? Kamu pikir kamu lagi ngapain? Mau memberontak ya? Kakak, percuma. Lu Yunhong itu, aku nggak tahu trik apa yang dia pelajari di penjara, tapi dia sudah benar-benar memengaruhi bos Su. Ibu, kakak ketiga menargetkanku itu satu hal, tapi dia juga berusaha menyakiti kakak kedua. Mereka itu saudara kandung, saudara sedarah. Apa yang keluarga Lin kita lakukan sampai pantas menerima ini? Bagaimana mungkin kita melahirkan anak seperti itu? Yunhong kali ini benar-benar keterlaluan. Ayah, ibu, adik jangan khawatir. Aku akan pastikan orang tak tahu terima kasih ini. Membayar harganya. Saat ini di masyarakat, teknologi kecerdasan buatan sedang berkembang pesat. Itu mengakhiri seluruh tanggapanku. Terima kasih semuanya. Luar biasa, keterampilan profesionalnya bisa menghancurkanku sepenuhnya. Oh, bagaimana sebenarnya sedih seorang yang begitu brilian bisa berakhir di penjara? Ada celah di segala sesuatu, begitulah cahaya masuk. Beberapa hal adalah ujian dari surga bagiku. Kata-katanya bagus sekali. Idolaku luar biasa. Terima kasih semuanya. Pak Su. Tadi wawancaranya bagus sekali. Bahkan lebih hebat dari yang kubayangkan. Pak Su terlalu baik. Tapi mereka semua meragukan masa lalumu di penjara. Mau kuselidiki untukmu? Biarkan masa lalu tetap di masa lalu. Aku ingin melihat ke depan. Pak Su, aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu lagi. Selamat tinggal. Kuantar keluar. Pak Su, telepon internasional Anda. Siapa kau? Apa maumu? Lepaskan aku.
Sekarang mau apa lagi? Mau apa, Lu Yunhong? Kamu sadar nggak, kamu sudah menghancurkan hidup adik perempuan dan adik laki-lakimu? Aku yang menghancurkan mereka? Kamu menyimpan dendam pada keluarga Lin kami. Tapi itu nggak ada hubungannya dengan dia. Kenapa kamu benci dia dan menjebaknya? Kamu benci aku karena aku nggak menjalankan kewajiban sebagai kakak. Aku terima itu. Tapi adik laki-lakimu? Dia pernah ngapain ke kamu? Kenapa kamu coba merebut Su Lin Yue darinya? Su Lin Yue. Su Lin Yue. Dari kapan dia jadi miliknya? Kamu benci aku karena aku belum jadi kakak yang seharusnya. Aku paham. Kalau adikmu, dia salah apa sama kamu? Kamu harus bersaing dengannya untuk Su Lin Yue? Su Lin Yue. Su Lin Yue, sejak kapan dia miliknya? Kakak ketiga, kamu tahu aku suka Su Lin Yue dan dia juga menghargaiku. Su Lin Yue menghargaimu? Dia buta? Lu Yunhong, kamu... Kau anak durhaka, kau sudah berbuat banyak kejahatan. Kau tak tahu terima kasih dan tak mau bertobat. Kau mempermalukan keluarga Lin. Kalau semua orang tahu karaktermu begitu buruk, kau pikir keluarga Su masih mau mempekerjakanmu? Kalau semua orang tahu moralmu begitu buruk, kau pikir keluarga Su masih mau mempekerjakanmu? Kau mengancamku. Kau anakku, aku tidak ingin menyusahkanmu. Berlututlah di depan semua orang dan minta ampun pada Tuan Su. Bersihkan nama Haoran dan Linian serta minta maafnya, maka keluarga Lin akan memaafkanmu. Kalau Su Lin Yue tidak memaafkan mereka, maka kau akan berlutut sampai mati. Yunhong, Presiden Su adalah orang yang masuk akal. Kalau kamu langsung berlutut sekarang dan jelaskan dengan jelas bahwa kamulah yang memfitnah Nian dan Haoran, Presiden Su pasti akan memaafkan mereka. Lalu ayahmu juga akan memaafkanmu. Lu Yunhong, ibumu sudah sangat khawatir memikirkanmu setiap hari. Kenapa kamu begitu keras kepala? Sangat khawatir. Kalian keluarga Lin pasti jago memuji diri sendiri. Oh, and Lu, berpindah dari obstacle, IBR dan point masalah bitworks dengan keluarga Lin. Aku yakin justru karena Anda punya masalah besar dengan mereka, hingga Anda membalas kebaikan dengan permusuhan dan memfitnah nona kedua dan tuan keempat keluarga Lin. Dia benar-benar baru keluar dari penjara. Sorot matanya sangat menyeramkan. Benar, Seko. Lu Yunhong, kalau mantan narapidana sepertimu ingin tetap bertahan di dunia bisnis, maka kamu pasti butuh keluarga Lin kami. Ayah memintamu berlutut dan minta maaf. Artinya dia bersedia memberimu kesempatan untuk kembali ke keluarga Lin. Jangan sampai kamu tidak tahu terima kasih. Benar. Ini adalah kesempatan. Keluarga Lin menghancurkan paruh pertama hidupku. Dan sekarang mereka ingin menghancurkan reputasiku juga. Menghancurkan sisa hidupku. Jika demikian, maka aku tidak perlu menahan diri lagi demi ikatan keluarga palsu ini lagi. Kamu tahu ini kesempatan. Kalau begitu, lakukan saja. Berlututlah. Jika kamu punya pertanyaan sekarang, tanyakan saja. Aku pasti akan memberitahu kamu segala sesuatu yang aku tahu. Selama keluarga Lin bisa menanganinya. Siapa yang bilang kamu boleh bicara sambil berdiri? Berlututlah. Ayah, biarkan dia bicara sambil berdiri. Selama dia masih di keluarga ini, kita akan punya banyak kesempatan untuk menempatkannya di tempatnya. Lu Yunhong masih ingin kembali ke keluarga Lin, maka aku akan membuatmu merasakan neraka hidup. Biarkan saja dia berbicara sambil berdiri. Selama dia masih berada di keluarga ini, kita akan punya banyak kesempatan untuk mengendalikannya. Lu Yunhong benar-benar ingin kembali ke keluarga Lin, maka aku akan membuatmu merasakan rasa neraka. Tuan Lu, saat entah Gipspal berkeluarga Lin 3 tahun yang lalu, and menyimpan dendam terhadap Tuan Lin Haoran sejak saat itu, benar begitu? Ya. Akhirnya kamu mengakuinya. Kak Haoran, apa sebenarnya kesalahanku sehingga kamu membenciku selama ini? Yunhong, ibu tahu kamu telah dizalimi. Tapi mengapa kamu menyimpan dendam terhadap adikmu sendiri? Apa kesalahannya? Lu Yunhong, kamu tidak lain adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Aku tidak tahu terima kasih.
Budi apa yang telah kulupakan? Kesetiaan apa yang telah kukhianati? Kalian terang-terangan memihak Lin Haoran, mengabaikanku, menekanku, dan menginjak-injak kontribusiku. Ibu. Lihat. Bagaimana kamu tahu aku ingin jam tangan baru ini? Tali jam tanganku yang sekarang hampir putus. Yang penting kamu suka. Terima kasih, Ibu. Aku tahu Ibu yang terbaik. Ibu, aku juga butuh jam tangan. Yang ini masih bisa dipakai. Kamu pakai yang ini dulu. Haoran, coba belewah ini. Baru diangkut udara tadi pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ini, coba ini. Haoran, ini, coba belewah ini. Dikirim dengan pesawat pagi ini. Terima kasih, Ibu. Ini, coba ini. Hanya karena dia tumbuh besar bersamamu, kamu sangat memanjakannya. Aku hanya bisa pakai jam tangan bekasnya, pakai baju bekasnya, dan disalahkan untuk kesalahannya. Jadi keluarga Lin itu cukup buruk ya? Pastinya siapapun akan merasa kesal kan? Siapa dengan melanjutkan keluarga Lin? Berbeda dalam bawah sini lakukan ini untuk klarifikasi. Terlalu untuk mencuci piring kotor. Anak durhaka, kamu ngomong sembarangan lagi kan? Aku... Afintio. Apa yang kamu mau? Pak Su, Lu Yunhong itu orang yang berkarakter rendah. Apa yang dia katakan, kamu tidak bisa percaya sepatah kata pun darinya. Tidak percaya dia? Lalu harusnya kami percaya kamu? Pak Su, kamu salah tentang aku dan adikku. Lu Yunhong sendiri yang mengakuinya. Dia cemburu padaku, jadi dia menjebakku. Semua orang mendengarnya. Benar, Pak Su. Aku paling tahu anakku. Dia pembohong kompulsif dan mantan narapidana. Dia tidak layak bekerja di pusat penelitianmu. Dia memfitnahmu seperti ini. Apakah dia benar-benar ayah kandungmu? Aku tidak punya ayah seperti itu. Benar. Ayah kandung seperti apa yang mau memfitnah anaknya sendiri di depan semua wartawan ini? Pak Su, aku... Apa, kamu mau menyuruhku apa yang harus dilakukan? Berani ya kamu? Ya tidak layak. Apakah aku layak? Su, ternyata kepala keluarga Su ada di sini. Kudengar keluarga Su terkenal dengan didikan ketat mereka. Terutama untuk Nona Su. Mereka sangat ketat dengannya. Keluarga Su hanya memilih satu ahli waris laki-laki selama 9 generasi. Tapi di generasi ini, Su Linyue adalah satu-satunya putri mereka. Grup Su telah menaruh semua harapan mereka pada Nona Su. Terutama mengenai pernikahannya. Benar, kudengar. Tidak ada satupun keluarga terkemuka di kota ini yang memenuhi standar mereka. Ya. Ibu, ayah, apa yang kalian lakukan di sini? Siapa sangka, Su Linyue yang begitu tegas dalam pekerjaan, begitu lembut, di depan orang tuanya. Jika kami tidak datang, kami takut kamu akan kabur dengan mantan narapidana ini. Sayang. Keluarga Su kami selalu menjaga reputasi yang bersih. Kau tidak boleh terlibat dengan mantan narapidana dengan cara yang ambigu. Ibu... Sepertinya nenek-nenek ini sangat membenci Lu Yunhong. Tante Zhou, jangan bicara tentang kakak ketigaku seperti itu. Kakak ketigaku sangat menawan. Dia hanya bertemu Presiden Su sekali dan mereka sudah berpelukan. Oh adik, kamu terlalu naif. Itu bukan pesona, itu cuma jadi orang yang menyeramkan. Yunhong, bagaimana bisa kamu melakukan hal yang begitu bodoh? Beraninya seorang mantan narapidana merayu putriku? Aku beritahu kamu sekarang. Meskipun aku mati, aku tak akan pernah membiarkan putriku menikah dengan orang sepertimu. Ibu jangan bilang begitu. Yunhong menyelamatkan nyawaku. Keluarga Su punya standar yang sangat tinggi. Mungkin ini yang terbaik kalau pernikahan ini tidak jadi. Yunhong, jangan khawatir. Lin Yue, sejujurnya aku selalu berpikir kamu akan menjadi menantu yang hebat untuk keluarga kami. Tapi sekarang, melihat sikap orang tuamu, kamu dan anakku, mungkin memang tidak ditakdirkan bersama. Ibu, boleh saya bertanya apa hubungan ibu dengan Bapak Lu Yunhong? Ibu Lu, bukankah ibu hanya punya satu anak perempuan, Lu Yunxuan? Kenapa ibu memanggil Lu Yunhong sebagai anak ibu? Lu Yunhong adalah anak angkat keluarga Lu. Dan dia juga penerus masa depan grup Lu.
Ya ampun, ini berita besar. Lu Yunhong yang dulu diusir oleh keluarga Lin, ternyata adalah anak keluarga Lu yang terkaya di negeri naga dan penerus masa depan keluarga Lu. Kalau begitu, kita sudah menyinggung keluarga Lu. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Dia cuman orang kampungan. Dia bahkan belum pernah ke Central City. Masa dia anak keluarga Lu? Ini pasti ada kesalahan. Ibu Lu, mungkin ibu belum tahu. Yunhong Lu itu seorang pembunuh. Dia bahkan pernah menjalani hukuman. Betul, Ibu Lu. Yunhong Lu menabrak seseorang dengan mobilnya beberapa tahun lalu, dan dia dipenjara. Dia pasti berbohong kepada ibu. Ibu Lu, meskipun saya adalah ibu kandung Yunhong, untuk menghentikannya memperburuk keadaan, saya harus jujur kepada ibu. Yunhong, dia memang bermasalah. Iya, betul sekali. Ibu Lu, tolong, jangan biarkan mantan narapidana merusak reputasi keluarga Lu yang sudah berusia seabad. Ibu Lu, meskipun aku adalah ibu kandung Yunhong, untuk mencegahnya melakukan kesalahan yang sama lagi, aku harus jelas denganmu. Yunhong, dia benar-benar punya masalah. Diam, kalian semua. Yunhong adalah orang yang peduli dan bertanggung jawab. Hei, siapa yang memberimu hak untuk berbicara? Dia hanya mantan narapidana. Orang baik seperti apa dia bisa jadi? Lihat semua wajah jelek ini. Yunhong, bagaimana bisa kau lakukan sesuatu yang begitu bodoh? Lu Yunhong adalah pembunuh. Dia bahkan pernah masuk penjara. Ibu Lu, tolong jangan biarkan mantan narapidana menghancurkan keluarga Lumu reputasi berusia seabad. Lu Yunhong, kau tidak harus menahan ketidakadilan itu lagi. Siapa bilang kakakku membunuh siapapun? Kak, Siapa bilang kakak saya membunuh siapapun? Kak. Bukan dia. Yunhong, selama bertahun-tahun, kakakmu telah menyelidiki hal ini. Aku percaya ada kebenaran lain. Berkas kasus kecelakaan mobil itu ada di sini. Kakak saya bukan pembunuhnya. Dan yang saya yakini adalah sang pembunuh berada di TKP. Nona Lu, apa yang Anda maksud? Waktu itu di mobil itu hanya ada Yunhong dan Haoran. Kalau bukan dia, mungkinkah Haoran? Nona Lu, apakah Anda sudah menemukan bot? Saya masih mencari. Jadi Anda hanya membuat klaim kosong. Pak, kakak ketiga melakukan hal yang sama waktu itu. Mencoba menyalahkan saya hanya dengan kata-kata kosong. Menurutku keluarga Lu kalian hanya tidak mau mengakui kalian membesarkan seorang pembunuh. Dan sekarang kalian di sini memutarbalikkan fakta. Kasus itu sudah diselesaikan lama sekali. Keluarga Lu berusaha membersihkan nama seorang pembunuh. Mereka menyebarkan hoax. Apa orang kaya pikir mereka bisa berbuat semaunya? Ketua Lu, apa pendapat Anda tentang tindakan Nona Lu? Akankah Anda menasihatinya atau memanjakannya? Ketua Lu, apakah Anda mengkhawatir putri Anda sendiri mungkin juga melakukan sesuatu yang ilegal? Anak saya bukan pembunuh. Anak-anak keluarga Lu kami tidak akan pernah melanggar hukum. Benar. Kita semua percaya. Ini sudah keterlaluan. Bahkan demi ayah, ibu, dan kakak perempuan, aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku bukan pembunuhnya. Aku punya bukti. Kakak ketiga, kalau kamu punya bukti bahwa kamu bukan pembunuh, kenapa tidak kamu keluarkan 2 tahun lalu? Siapa yang akan percaya kalau kamu keluarkan sekarang? Betul. Setelah sound pada banyak part lebih awal, jadi trustnya cuma keluarkan 2 tahun lalu dan kamu tidak perlu masuk penjara. 2 tahun lalu, aku dijebak oleh keluarga Lin. Aku putus asa. Aku berpikir untuk menggunakan 2 tahun di penjara ini. Untuk membalas keluarga Lin yang telah melahirkanku. Tapi aku tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menggunakan hal ini untuk menarget keluarga Lu. Selanjutnya yang ingin kukatakan adalah, semua ini semua karena keluarga Lin. Mereka membawa itu ke diri mereka sendiri. Aku punya bukti untuk membuktikan bahwa orang yang menyebabkan kecelakaan mobil saat itu bukan aku, melainkan Lin Haoran. Kupikir ini sesuatu yang penting. Kamu malah mengeluarkan HP jelek ini. Jangan bilang kamu mau bilang ada rekaman di HP ini yang bisa buktikan kamu tidak bersalah dulu. Kamu benar-benar benci aku sampai segitanya. Sudah 2 tahun. Kamu masih mau fitnah aku seperti ini? Lu Yunhong, rekaman palsu ini, jangan sampai kita bicara apakah ini bisa jadi bukti di pengadilan. Memfitnah orang dan memalsukan bukti juga ilegal, benar kan? Kamu mau balik ke penjara.
Siapa bilang buktiku rekaman? Ini bukan rekaman. Lihat betapa percaya dirinya. Apa dia benar-benar punya bukti yang luar biasa? Keluarga lu itu berkuasa dan kaya. Mencari bukti bukan hal yang sulit bagi mereka. Sayang, jangan-jangan Yun Hong benar-benar punya bukti. Tidak mungkin. Dia bukan pembunuhnya. Jangan bilang... Ayah, ibu, kakak sulung, kakak kedua. Kalian tidak mungkin benar-benar percaya apa yang dikatakan Lu Yun Hong, kan? Aku tahu tentang kecelakaan mobil waktu itu. Kakak ketiga difitnah. Mungkin aku juga harus masuk penjara beberapa tahun supaya dia bisa melampiaskan dendamnya. Haoran, masa kami bisa percaya perkataan mantan narapidana? Lu Yun Hong, aku tidak keberatan mengirimmu kembali ke penjara. Diam kau. Aku tidak akan pernah lupa kalau kamu yang mengirimku ke penjara. Kamu yang salah. Aku hanya melakukan hal yang benar. Anak durhaka. Jangan berani-berani menyakiti Haoran. Kalau 2 tahun lalu aku bisa mengusirmu, sekarang pun aku bisa melakukannya lagi. Keluarga Lin, kalian semua buta dan tak punya hati. Berani-beraninya kalian memfitnah Yun Hong seperti ini. Kalian akan menyesal. Kalian orang Lin, kalian semua buta. Berani-beraninya kalian memfitnah Yun Hong seperti ini. Kalian akan menyesal. Dilihat first close-up keluarga Lin, mereka tidak percaya apa yang dikatakan Yun Hong. Yun Hong mungkin berbohong. Keluarga lu sial, dipermainkan oleh mantan narapidana. Keluarga Lu mungkin juga terlibat. Mereka terlibat dalam memalsukan bukti. Kalian tidak tahu apa-apa, tapi sudah menghukum keluarga Lu. Siapa yang memberi kalian hak? Yun Hong, lihatlah orang-orang Lin ini. Setiap dari mereka memiliki wajah buruk yang sama. Aku tidak bisa membayangkan betapa banyaknya penderitaanmu tinggal bersama mereka selama ini. Ibu sakit hati hanya memikirkannya. Ibu, aku baik-baik saja. Dengan ibu di sini, aku sangat bahagia sekarang. Mengapa buang-buang kata dengan mereka? Kita punya bukti. Bagaimana mungkin kita membiarkan mereka memfitnah kita dengan kebohongan mereka yang tak tahu malu? Kalian memalsukan bukti dan masih berani bicara? Worth Young Master orang yang sangat baik. Bagaimana mungkin dia difitnah seperti ini? Tidak ada keadilan di dunia ini. Apakah buktinya palsu atau tidak? Telepon sederhana akan memberitahu. Siapa yang kamu telepon? Waktunya telah tiba. Ayo naik. Halo, siapa ini? Halo, siapa sih kamu? Mengapa kamu membantu Lu Yun Hong menjebakku? Bos, dia menutup telepon. Halo, nomor yang Anda hubungi tidak aktif. Lu Yun Hong, mengapa nomor yang baru saja saya hubungi kembali tidak aktif? Siapa sebenarnya yang kamu telepon? Siapa dia sebenarnya? Lin Haoran. Kamu takut? Kakak ketiga, jika kamu tidak tahan memiliki anak angkat sepertiku, kamu bisa saja memberitahuku. Aku bisa saja meninggalkan keluarga Lin, tapi kamu tidak bisa memalsukan bukti dan menyewa seseorang untuk menjebakku. Apakah itu jebakan atau bukan? Kita akan segera mengetahuinya. Tengku, saya sedang tidak. Kamu di sini. Ya. Kamu yang baru saja mengangkat telepon. Kamu? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Yun Hong, siapa dia? Dia kenalan lamaku. Dia adalah korban dalam kecelakaan mobil 2 tahun lalu. Dia terlihat persis seperti orang yang terbunuh. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi? Apakah orang mati hidup kembali? Mungkinkah dalam kecelakaan itu, Lu Yun Hong sebenarnya tidak membunuh siapapun? Itu tidak mungkin benar. Orang itu meninggal saat itu. Kakakku juga ada di sana. Dia melihat korbannya. Nama korbannya adalah Zhang Xiaoshu. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dokter forensik melakukan otopsi padanya. Haoran, kenapa? Kamu tidak enak badan? Ibu, Haoran pasti sangat ketakutan melihat kejadian mengerikan dari kecelakaan mobil waktu itu. Lu Yun Hong.
Kamu membawa seseorang yang mirip sekali dengan korban dari tempat kejadian kecelakaan waktu itu untuk menakuti kami. Apa maksudmu? Aku hanya membalas perbuatan kalian. Halo? Apakah ini penegak hukum? Saya ingin melaporkan kejahatan. Saya punya pembunuh. Tidak. Lin Haoran, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu harus jujur soal kejadian waktu itu. Katakan pada semua orang. Jangan mendekat. Mundur, kalian semua. Haoran, tenang. Waktu itu, aku jelas-jelas menabrak dan membunuh orang itu. Lu Yunhong pasti cuma menakut-nakutiku. Kamu tahu aku gampang takut. Kecelakaan mobil waktu itu membuat aku trauma psikologis yang parah. Sekarang kamu bawa orang lagi buat nakutin aku. Kamu mau apa? Yunhong dia nggak mau ngaku. Kalau gitu jangan salahin aku kalau jadi kejam. Siapa yang telepon polisi? Aku yang telepon polisi. Dia adalah pembunuhnya. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. 2 tahun lalu, orang yang kamu tabrak dan bunuh itu saudara kembar. Aku bersembunyi di balik semak-semak. Aku melihat Haoran terbaring di tanah. Dia mengeluarkan banyak sekali darah. Yunhong yang pertama kali coba menghentikan pendarahannya. Dan kau malah menyelinap keluar dari kursi pengemudi lari ke sisi penumpang. Kau yang membunuh Haoran, lalu menyalahkan Yunhong. Saat aku tiba di lokasi kejadian, dia ada di luar, sementara Haoran ada di kursi penumpang. Kamu tidak dengar yang barusan dikatakan Xiaotian? Pelakunya dia, Lin Haoran. Dia menyelinap masuk ke kursi penumpang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu. Lin Haoran menabrak orang sampai tewas, lalu menyalahkan Lu Yunhong. Dia sudah mengambil alih hidup Lu Yunhong, dan sekarang dia memenjarakannya. Lu Yunhong bertemu dengannya dan mengalami nasib terburuk yang bisa dibayangkan. Yunhong, aku tak pernah menyangka selama ini kamu begitu menderita di keluarga Lin. Yunhong, jangan khawatir. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan untuk semua ini. Bukan aku yang membunuh orang itu. Lu Yunhong, kalau yang kamu katakan benar, kenapa 2 tahun lalu kamu tidak bilang apa-apa? Kenapa baru sekarang bicara? Betul. Kenapa tidak bilang 2 tahun lalu? Sangat mencurigakan kalau baru sekarang mengatakannya. Benar. Kalau yang kamu katakan benar, waktu itu di pengadilan, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Itu karena orang tua kandungku. Dan saudara laki-laki kandungku. Dan saudara perempuan kandungku. Apa yang sudah kalian semua lakukan padaku? Kami... Jangan takut. Keluarga Sukami juga akan mendukungmu. Setelah kecelakaan kakakku, aku ditemukan oleh orang yang lewat dan dibawa ke rumah sakit. Baru kemudian aku tahu bahwa sebenarnya Yunhong yang dihukum. Aku segera pergi ke keluarga Lin ingin memberitahu mereka kebenarannya. Yang tidak pernah kuduga adalah bahwa keluarga Yunhong sendiri terus berusaha menghentikanku. Mereka bahkan memfitnahku, menyebutku gila, dan mengurungku di rumah sakit jiwa. Tahun itu, aku baru berusia 16 tahun. Haoran, bukankah kau bilang padaku ada yang mengikutimu? Kau minta aku menanganinya. Jadi kenapa dia yang akhirnya di rumah sakit jiwa? Kakak, aku tidak... Aku ingat sekarang. Dalam 2 tahun terakhir ini, Yunhong hanya menghubungiku sekali. Dia minta aku menjemput seseorang dari rumah sakit jiwa. Orang itu adalah kamu. Itu aku. Waktu itu Yunhong bilang waktunya belum tepat. Dia suruh aku menunggunya. Dan aku menunggu. Aku menunggu selama 2 tahun penuh. Ini semua salahku. Aku yang patut disalahkan. Andai saja dulu aku bertanya lebih banyak, kau tidak akan masuk penjara. Haoyu, apa yang sebenarnya terjadi? Lu Yunhong, kalau kau tahu kebenarannya, kenapa tidak kau beritahu aku? Kalau kau memberitahuku kebenarannya, aku tidak akan melakukan sesuatu yang begitu bodoh. Aku tidak akan secara pribadi mengirimmu ke penjara. Kalau aku memberitahumu lebih awal, apakah kau akan percaya padaku? Kalau aku kasih tahu dari awal, kamu tetap cuma percaya sama dia, Lin Haoran. Bukan sama aku. Kalau keluarga Linmu nggak memojokkan aku, kalau kamu nggak memanfaatkan aku buat narget keluarga lu, aku pasti udah ganti rugi buat Xiaotian, buat keluarga Linmu, buat dia, Lin Haoran. Semua ini konsekuensi dari perbuatan keluarga Lin sendiri. Selama ini, buat memutarbalikan fakta, Lin Haoran udah lakukan banyak hal yang nggak berperi kemanusiaan. Sekarang buktinya udah jelas. Kamu bisa tangkap dia sekarang.
Tidak. Lepasin aku. Ibu tahu semuanya salah Haoran. Kami nggak selidiki dengan cukup teliti. Kami salah sangka sama kamu. Bisa nggak, demi kita pernah jadi satu keluarga, lepaskan Haoran sekali ini aja. Tolong. Tante Lee, kita udah berhenti jadi satu keluarga dari dulu. Bukan satu keluarga lu, Yun Hong. Kamu nggak punya hati nurani? Iya, kamu di penjara selama 2 tahun. Tapi keluarga kami nggak sedikit uang yang dikeluarin buat nyogok, kan? Kamu cuma kehilangan 2 tahun kebebasan. Bukannya kamu tetap hidup kayak anak orang kaya? Kamu ketawa apa? Kamu bilang aku hidup kayak anak orang kaya di penjara? Kamu pikir aku dilayani di penjara? Makan minum enak? Bukannya? Keluarga kami kan keluarga terkaya di Yuncheng. Masa sih kami bakal biarin kamu menderita di penjara? Oh nih, masa sih bakal biarin aku menderita di penjara? Yang ini, dari waktu pertama kali aku masuk penjara. Aku sampai 3 hari nggak makan. Semua gara-gara aku berkelahi demi setengah roti. Mereka ambil sepasang sumpit lalu menusuk lenganku pakai itu. Dan yang ini, dari tahun kedua aku di sana. Mereka lagi memukuliku, lalu aku melawan, jadi mereka mendudukiku. Dan melukai aku dengan pecahan porselen. Dokter bilang padaku, hampir saja memutuskan tendon di tanganku. Dan yang ini, waktu aku dapat pengurangan hukuman. Dan hampir dibebaskan. Mereka menyergapku di malam hari. Mereka pakai paku yang mereka sembunyikan sebelumnya, lalu menusuk lambungku. Ginjalku pecah. Aku hampir mati di dalam sana. Mau dengar apa lagi? Di balik bajuku, ada yang lebih parah lagi. Sekretaris Chen, selidiki ini segera. Aku ingin tahu apa yang terjadi di penjara. Aku ingin tahu persis bagaimana mereka menindas anakku. Yun Hong adalah tuan muda berharga keluarga Lu. Dia tumbuh dalam kemewahan, tak pernah merasakan kesulitan sedikit pun. Dan kalian, keluarga Lin, begini caranya kalian memperlakukan anak kalian sendiri? Aku akan membuat keluargamu bangkrut. Wen Hua, keluarga Lin benar-benar menggunakan koneksinya, tapi itu penjara, tidak ada yang bisa kita kendalikan. Kami tidak pernah menginginkan ini terjadi. Yun Hong juga darah dagingku sendiri. Omong kosong. Aku tidak tahu apa yang kau tahu, tapi ini adalah persis yang diinginkan Lin Haoran. Pasti bukan Haoran. Kau sudah di penjara selama 2 tahun terakhir. Haoran bahkan mengunjungimu berkali-kali. Sudah lupa? Mengunjungiku, dia hanya ingin melihat. Apakah uangnya terpakai dengan baik? Kakak, selama 2 tahun terakhir, aku hanya berusaha untuk menghindarkan ibu dan ayah dari kesedihan. Itulah sebabnya aku membiarkan kau menanggung bebanku. Selama 2 tahun ini, aku sudah merawat ibu dan ayah untukmu. Setidaknya aku sudah berusaha. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Ketua, semuanya sudah jelas. Alasan tuan muda diintimidasi sangat buruk di penjara selama 2 tahun adalah karena seseorang membayar untuk melakukannya. Orang itu adalah Lin Haoran dari keluarga Lin. Saya tidak pernah menyangka putra keempat keluarga Lin adalah orang seperti ini. Ini benar-benar tidak manusiawi. Beraninya seseorang seperti ini mengaku dari keluarga bangsawan? Lucu sekali. Keluarga Lin memberinya makan dan pakaian dengan baik dan membesarkannya. Namun dia mencoba membunuh darah daging mereka sendiri. Seseorang seperti itu hanyalah menggemaskan. Lin Haoran. Aku hanya tidak ingin kehilangan kalian semua. Hanya karena kamu takut, itukah alasanmu menjadi begitu kejam? Kakak, kamu bilang aku adalah adik kesayanganmu. Kamu akan percaya padaku, kan? Kamu seharusnya tidak pernah melupakan bahwa Lu Yun Hong adalah orang yang berbagi darahku, adik kandungku yang sebenarnya. Ayah. Ayah, aku mohon padamu, selamatkan aku. Kamu anak tidak berbakti. Aku pasti buta waktu itu untuk mempercayai kebohonganmu. Haoran. Kamu benar-benar salah. Kamu tidak boleh begitu tak tahu malu. Untuk menyakiti Yun Hong.
salah. Apa yang salah kulakukan? Kemunculan Lu Yunhong lah yang menghancurkan hidup tuan muda keluarga Lin. Dia mengubahku jadi anak jalanan yang tak diinginkan, tak dicintai. Ibu, yang kuinginkan cuma tinggal di sampingmu selamanya bersama keluarga Lin. Dan kamu berani bilang itu? Kenapa aku tidak boleh mengatakannya? Kalian yang salah. Kalian berempatlah yang menukar kami saat lahir. Kalian berhutang padaku. Bangsat tak tahu terima kasih setelah semua yang kulakukan untukmu. Aku memperlakukanmu lebih baik dari anak kandungku sendiri. Untuk kebaikanku, aku cuma trofi untuk keluarga Lin pamer. Siapa yang bisa membawa kejayaan bagi keluarga Lin dapat perhatianmu. Aku cuma boneka. Pion. Kamu. Kamu adalah anak yang kami besarkan dengan penuh kasih sayang di keluarga Lin. Bagaimana bisa kamu melakukan banyak hal buruk? Yunhong adalah anak kandung kami yang sebenarnya. Yunhong, kamu benar-benar dirugikan kali ini. Saya ikut sedih mendengarnya. Bagaimana kalau begini? Kamu dan Lin Yue sebaiknya segera bertunangan agar dia bisa merawatmu dengan baik. Orang tuaku juga tertipu oleh Lin Hauran. Kuharap kamu bisa memaafkan mereka. Permintaan maafmu sudah kuterima, tapi aku tidak akan bilang tidak apa-apa. Aku tidak akan mempertimbangkan untuk bertunangan lagi. Kalau begitu, tawaran pekerjaan itu tidak akan kamu tolak, ya kan? Su Lin Yue, dalam 3 bulan ke depan, aku akan mendirikan perusahaan riset AI sendiri. Sebaiknya kamu hati-hati, atau aku akan merebut bisnismu. Hanya karena kamu temanku, aku suruh ibuku bantu kamu. Sayang sekali, kamu nggak hargai itu. Aku nggak bakal nyerah. Jangan nanti deh, nak. Dia emang nggak cocok buat kamu. Kita masih punya 8 kandidat lagi. 8? Ibu, tolong kasih aku istirahat. Bocah bodoh. Ayo pergi. Anak angkat keluarga Lu Yunhong mendirikan grup teknologi AI. Hari ini, mewakili negara naga, memenangkan kejuaraan kompetisi AI internasional. Menurut laporan, grup tersebut telah membuat terobosan besar dalam penelitian AI. Kehormatan itu seharusnya milik keluarga Lin kami. Tidak, itu Lu Yunhong. Penghargaan ini hanya milik dia dan keluarga Lu.